Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang Bapak banggakan, ya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan submateri pelayanan keperawatan di dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, ya. Ini penting disampaikan, ya, karena anak-anak nanti setelah tamat kuliah sudah siap untuk bekerja. Tentunya dengan materi ini lebih awal disampaikan, diharapkan sudah memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan tatanan pemerintah itu, dan di mana anak-anak akan ditempatkan baik di unit layanan pemerintah maupun swasta, baik itu juga di dalam unit tingkat pelayanan rawat inap ataupun rawat jalan. Nah, diharapkan nanti bisa memposisikan diri sesuai dengan profesionalisme di dalam menghadapi tantangan ke depan berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan, khususnya masalah keperawatan. Di akhir slide ini Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak, ya, sekitar ada 5 kelompok nanti, dengan harapan nantinya anak-anak bisa berdiskusi atau memahami ya lebih mendalam bagaimana sebenarnya sistem pelayanan kesehatan nasional, dan tentunya bisa spesifik lagi bagaimana penerapan keperawatan di dalam sistem kesehatan nasional pada unit-unit layanan yang ada, baik unit ya primer, sekunder ataupun tersier, ya. Jadi sekali lagi nanti di akhir slide, ya, kepada Korti, ya, Bapak harapkan membagi kelompoknya atau mengajar kelompok yang sudah ada dan menjadikannya 5 kelompok, ya, akan membahas mengenai sistem pelayanan perawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi di sana akan lebih jauh lagi, termasuk lagi nanti ada sistem klien di sana, ya, tingkat pelayanan juga ada di sana di penugasan tersebut. Baik anak-anak, kita mulai saja materi Bapak ini. Bapak hanya memberikan atau membuka pemikiran anak-anak bagaimana arah pikir tentang materi yang Bapak sampaikan ini. Jadi sistem pelayanan kesehatan bagaimana sih? Apa sih yang menyebabkan dibentuknya sistem ini? Nah, tentunya kalau tidak dibuka dulu arah cakrawala pandang atau sudut pandang, arah berpikir, mungkin akan bludak di pemikiran anak-anak. Baik, kita lihat dulu foto ini. Bapak yakin anak-anak sekalian dengan melihat foto ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, dan di antara mereka pun kalau kita tanya pasti akan banyak pertanyaan. Kalau kita coba analisa yang foto paling depan, ya, dia menggendong anak kecil yang sepertinya sudah tidak sadar. Dengan teriakan, kita lihat, bayangkan itu ada teriakan karena bibirnya terbuka, dan kita pikirkan dia membutuhkan pertolongan. Namun pertanyaan yang muncul, kemanakah saya mengajak ini? Langsung ke puskesmas? Apakah
lanjut pertanyaannya, apakah di Puskesmas ada UGD yang betul-betul mendukung untuk penanganan anak saya? Terus kalau tidak di Puskesmas segera di mana ada terdekat? Oh jauh, kalau jauh gimana saya bisa meyakini bahwasanya anak saya ini bisa tertolong? Kira-kira ya beberapa pertanyaan muncul seperti itu di pikiran mungkin ya, di pikiran bapak-bapak yang menggendong anak tersebut. Kemudian kalau kita di sebelahnya yang berjalan, ada seorang ya, ibu ya, berkerudung di sana, mungkin dia merasakan kakinya lecet atau nyeri berjalan sehingga dia tertindih, merintih ya, sakit kakinya sakit. Nah, kemana saya berobat? Apakah saya harus ke rumah sakit untuk rawat inap, ataukah kemana puskesmas? Mana puskesmas terdekat? Atau di sini ada nggak dokter praktek terdekat? Kalau ada izin nggak? Jadi muncul banyak juga pertanyaan seperti itu. Termasuk juga yang kita lihat yang paling belakang, dia termenung melihat situasi kejadian seperti ini. Ya. Kalau kita mungkin bayangkan ini ya, kejadiannya adalah bencana ya, bencana mungkin ya apa namanya ya, kebanjiran atau gimana ya, jelas nih foto ini Bapak dapatkan di media sosial ya. Dan ini termenung dia berpikir, saya bingung, saya stres, kenapa ini bisa terjadi ya Tuhan, ya Allah. Kemudian anak saya sudah tidak saya temukan, di mana istri saya juga nggak tahu kemana, hanyut. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Nah, ini juga permasalahan ya, kesehatan psikis ya. Jadi kesehatan itu tidak hanya fisik saja, jadi kesehatan mental juga bisa dirasakan dan bisa berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Nah, kemana saya harus minta penjelasan? Bagaimana saya bisa lebih tenang menghadapi permasalahan keluarga saya ini? Nah, itu kira-kira udah banyak sekali pertanyaan yang muncul dengan keadaan seperti ini. Banyak sekali pertanyaan muncul. Nah, situasi-situasi seperti inilah yang menjadikan input, ya, menjadi alasan bagaimana pemerintah harus menata sistem kesehatan secara keseluruhan dan berada pada tatanan yang benar di seluruh Indonesia, sehingga pemerintah ya berdasarkan ya peraturan Kementerian Kesehatan nomor 374 ya kalau nggak salah tahun 2009 ya, di sana bagaimana sistem kesehatan nasional itu diatur sedemikian rupa sehingga bisa terkontrol, terarah sesuai dengan kebutuhan yang kita bisa sebutkan tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, berdasarkan melihat fenomena seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa harus dibentuk tatanan demikian? Kenapa harus ada sistem kesehatan nasional seperti itu? Ya kembali, coba bayangkan kalau semua orang ini datang semua ke rumah sakit, satu rumah sakit bisa akan penuh. Padahal kebutuhan pelayanan kesehatan mereka ini, ya, kebutuhan pelayanan kesehatan mereka ini tidak sama tatanannya, berbeda-beda. Ada yang membutuhkan pendekatan psikologis yang sifatnya hanya promotif, ya preventif, ada yang sifatnya kuratif, dan mungkin ada yang nanti mengarah ke depan ke rehabilitatif. Jadi pada situasi ini tentunya harus kita adakan sistem kesehatan, sistem pelayanan yang terarah. Jadi ujung-ujungnya adalah agar pelayanan kesehatan bisa terarah. Yang rawat jalan di mana tentunya pelayanan tingkat pertama itu ada di puskesmas, agar jangan sampai yang bisa ditangani puskesmas langsung ke rumah sakit, sedangkan rumah sakit itu sudah lingkupnya sangat luas,
satu rumah sakit itu bisa wilayahnya sampai ratusan ribu orang ya. Bayangkan kalau hanya perlu saja datang ke rumah sakit ya, tentunya sangat membebani unit layanan tersebut. Sehingga pemerintah bagaimana menguraikan unit-unit layanan dari primer, sekunder, dan tersier itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian tentunya tatanan ini, sistem kesehatan nasional ini dibentuk ya agar bagaimana layanan itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi seperti di puskesmas itu bagaimana rawat jalan bisa tertangani dengan baik. Misalnya ada seseorang yang melakukan pengobatan ya, sedang dalam keadaan influenza tapi tidak sembuh lagi, tentu di sana diedukasi jika tidak ada perubahan agar kontrol kembali. Jadi berkelanjutan situasi, mereka dapat terkontrol, diobati. Kemudian kesinambungan dalam hal penyediaan sarana prasarana. Jika misalnya sebelumnya ketersediaan untuk alat-alat tidak cukup, dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya bisa diadvokasi untuk melengkapi alat karena mengingat kebutuhan layanan primer itu sudah meningkat. Jadi kesinambungan manajemen, kesinambungan pelayanan di bidang kesehatan khususnya keperawatan inilah yang ditujukan mengapa pemerintah membentuk sistem pelayanan kesehatan secara nasional dan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan tersebut agar di semua wilayah itu tatanannya sama ya, bisa dikontrol gitu. Baik ya, kita coba lihat ya, kita lihat salah satu ya bagaimana yang dimaksud dengan sistem kesehatan secara nasional. Di sini kita bisa petik adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa, ya, berbagai upaya bangsa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini jelas tatanan sistem pelayanan kesehatan yang dibuat ini tentu berdasarkan Undang-Undang Dasar ya. Jadi tidak muncul tanpa dasar, tentunya ada dasarnya. Di mana ada? Di sini ada berdasarkan Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwasanya untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum ini ungkapan ini ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di alinea pembukaan ya, kalau misalnya di pembukaan alinea keempat itu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagaimana membentuk, mendidik, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ditata dengan baik ya. Disinilah menjadi pedoman bagaimana negara betul-betul memfasilitasi, mengatur dan mengontrol bagaimana sistem kesehatan secara nasional. Karena mengapa ya? Ini adalah hak ya, hak semua warga negara untuk mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya. Di dalam sistem kesehatan nasional di sini ada poin yang diharapkan bahwasanya masyarakat bisa hidup mandiri untuk hidup sehat ya. Maksudnya mandiri untuk hidup sehat. Apa itu artinya? Adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah,
dan mengatasi permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan oleh penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Nah, ini ada kata menyadari, mau, dan mampu. Pada saat ini yang sebagian besar masyarakat ya, warga negara Indonesia, termasuk juga kita bisa amati di sekitar kita, pada tingkatan menyadari dan mau ini sudah dipahami oleh masyarakat. Jadi tingkat kognitif afektif itu sepertinya sudah mereka pahami. Tapi untuk mampu dan mau mengerjakan ya, maksudnya mampu untuk mengenalinya dan mencegahnya, ini yang belum semua ya. Ada yang sudah, namun sebagian besar yang ada yang belum mampu. Mampu dalam hal ini berkaitan dengan banyak faktor ya. Bisa mampu secara fisik, bisa mampu secara keuangan, bisa mampu secara bahan ya, alat-alat ya. Bisa juga mampu di dalam hal berkomunikasi. Jadi banyak hal. Dapat contohkan mengenai penyakit demam berdarah. Sederhana contohnya ya. Tetapi ini untuk memudahkan anak-anak memahami. Di masyarakat, semua masyarakat memahami apa itu penyakit demam berdarah. Virus penyebabnya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau kita tanya, kalau kita kasih misalnya kuesioner, mereka betul semua bisa jawab. Mau dia juga menyatakan untuk melakukan PSN, dia mau. Coba tulis, tanyakan kuesioner, Anda mau nggak melakukan PSN? Jawabnya pasti mau. Mau dia. Ini di tatanan afektif ya. Mau dia menyatakan, di dalam pikirnya dia sungguh mau, karena tidak ingin anaknya kena demam berdarah. Terus mengerti akan demam berdarah, dan pernah juga mungkin melihat tetangganya atau mungkin keluarganya sendiri terjangkit demam berdarah. Nah, sebagian besar seperti ini. Apa yang terjadi? Apakah semua mampu dia melakukan pembersihan sarang nyamuk PSN? Begitu kita tanya, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian sudah melakukan pembersihan sarang nyamuk setiap minimal 1 minggu sekali? Jawabannya apa? Pertama, kadang dia bilang lupa karena kesibukan. Kedua, dia bilang tidak punya bahannya, abati misalnya. Ketiga, dia bilang daripada saya bersihkan, yang lainnya juga belum. Ya, banyak alasan ya mereka sampaikan untuk itu. Sehingga mampu ini belum terjawab sampai saat ini. Sebagian besar belum ya. Memang sih sudah ada ya. Contoh, dalam satu radius tempat tinggal 100 meter itu ada berjumlah kakak misalnya 50 kakak. Dalam radius 100 meter lah atau 50 meter diantara itu radius itu ada 50 kakak. 1-2 orang kakak saja yang tidak mampu melakukan PSN akan beresiko kepada 50 kakak sekitarnya. Artinya, adanya nyamuk Aedes aegypti pada 2 kakak tadi yang tidak mau PSN
tentunya akan berakibat pada 50 kakak lainnya. Ingat, nyamuk Aedes aegypti bisa terbang dalam radius 100 meter ya, di sekitarnya. Nah ini, karena itulah makanya pemerintah ya membentuk aturan ini dan menggunakan berbagai media untuk memberikan pemahaman. Dan ini sudah berjalan dan mereka sudah paham. Sekali kita sampaikan, saat ini tatanan yang ada adalah pada tingkat kemampuan. Kalau mereka tanya kembali, apakah Anda mau melakukan PSN? Pasti mau jawabnya, mau. Kasih kesulitan pasti mau. Tapi begitu berjalan evaluasinya, kenapa tidak lakukan PSN? Kok banyak jentik di? Nah, kayak tadi alasannya banyak hal. Titik inilah yang sekarang menjadi beban kita bersama di masyarakat untuk bagaimana nanti mampu ini bisa kita betul-betul wujudkan secara bersama-sama. Kenapa Pak sebut mampu ini belum semua ya, dan menjadi hambatan di dalam meningkatkan daya kesehatan dan menjadi tantangan kita bersama? Ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus DBD. Padahal sederhana, jika tidak ada nyamuk Aedes aegypti, DBD itu otomatis tidak ada. Caranya agar tidak ada nyamuk Aedes aegypti dengan PSN dan pemberian abati pada air yang tergenang ya. Seperti itu. Nah inilah tantangan kita. Kedepannya saya harapkan nanti anak-anak memahami ini dengan membuka cakrawala pandang bagaimana sistem pelayanan kesehatan. Nah kemudian di sini ada pengaruh ya, perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Nah ini perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Selain hal yang tadi Pak contohkan itu perilaku untuk PSN, juga ada perilaku lainnya yang Pak contohkan lagi adalah perilaku mengenai PHBS, itu lebih luas lagi. Perilaku hidup bersih dan sehat itu banyak komponen, ada 10 ya. Di sana termasuk juga bagaimana tentang sanitasi lingkungan, bagaimana dengan perilaku kebiasaan lainnya, misalnya merokok atau makanan sehat. Kadang-kadang masyarakat makanan sehat ya yang kriterianya berbeda ya. Yang enak, selalu enak belum tentu sehat, karena di sana mungkin aja ada kolesterol yang begitu tinggi di makanannya, yang berminyak atau berlemak. Tentunya kalau ini dikonsumsi berkelanjutan dalam periode tertentu akan menimbulkan penimbunan kolesterol, dan yang paling berbahaya adalah jika itu bisa tertumpuk di pembuluh darah ya, bisa akan menyumbat pembuluh darah yang menimbulkan tekanan darah tinggi dan bisa juga lama-kelamaan terjadi stroke ya. Selain juga dapat menimbulkan embolus pada tempat-tempat tertentu. Nah, inilah acuan ya, salah satu butir yang apa yang ada di dalam sistem pelayanan kesehatan yang disebutkan bagaimana masyarakat bisa hidup sehat mandiri. Nah, sasarannya yang utama di sini dikaitkan dengan pokok utama penilaian ya, selain juga akan ada unsur-unsur lain yang dievaluasi ya. Ini yang pertama adalah agar umur harapan hidup ya meningkat ya dari 66 tahun ya menjadi 70,6 tahun ya, itu umur harapan hidup. Kemudian infal mortality rate ya, jadi dari 35 ya, diharapkan menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup ya. Ini notice ya, angka kematian bayi baru lahir. Kemudian mother mortality rate dari 307 diharapkan ya menjadi 226 per 100.000
kelahiran hidup ya. Karena kita ketahui juga saat ini masih ada saja ibu hamil yang berisiko ya adanya kematian saat melahirkan itu masih ada ya. Dan ini tantangan kita bersama ya. Kemudian berikutnya adalah gizi kurang ya bagi anak balita, dari 25,8 diharapkan jadi 20% nantinya. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Tentunya kembali kepada optimalisasi tatanan yang sudah ada selama ini dan menyiapkan bagaimana nanti faktor orang di dalamnya termasuk kesadaran dan prasarana agar betul-betul mendukung ke arah sasaran yang dibentuk seperti ini. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi sasaran dari pembangunan kesehatan ini tahap demi tahap bisa diraih. Strategi utama, jadi menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Ya, ini wujudnya menggerakkan tentunya ya upaya promotif ataupun preventif. Biasanya ini di unit layanan pertama, di mana puskesmas itu mempunyai program usaha kesehatan masyarakat, yaitu usaha kesehatan yang melibatkan masyarakat sepenuhnya untuk sadar, mau dan mampu seperti tadi ya, untuk sadar, mau dan mampu melakukan pengenalan dini, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit ya, baik itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular ya. Kemudian berikutnya, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas ya. Wilayah Indonesia sangat bervariatif ya, jadi geografisnya sangat bervariasi juga ya, ada yang susah banget ya, ada yang sudah mudah dijangkau ya. Dan di sini aksesibilitas ya betul-betul menjadi penting di dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan, dan itu menjadi syarat-syarat pelayanan kesehatan. Selain aksesibilitas, jadi jaraknya juga diperhitungkan di sana, bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa appropriate ya. Appropriate di sini wajar ya, dalam tingkat kewajaran ya, disesuaikan. Jadi di sana ada menghargai ya bagaimana budaya-budaya lokal ya, tidak merusak budaya lokal, namun bisa mencapai tujuan kesehatan, derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini bisa bersinergi, kalau kita sebutkan lebih mudah, bersinergi. Nah, tetapi biasanya di sini perlu waktu yang lama dan kadang perlu pembahasan atau perlu waktu untuk bisa mencapainya. Karena ingat, kesehatan juga dipengaruhi oleh budaya itu sendiri, budaya masyarakat. Kemudian meningkatkan sistem surveillance, monitoring dan informasi kesehatan. Surveillance di sini adalah artinya bagaimana tugas puskesmas paling depan sebagai pemberi informasi sekaligus terdepan ada di masyarakat yang mendapatkan kewajiban memberikan informasi, mendapatkan informasi, mengelola informasi dan meneruskannya ke pihak terkait. Di sini peranan masyarakat juga lintas sektoral juga tidak kalah pentingnya. Surveillance di sini seperti sekarang ya, kasus gagal ginjal akut ini, yang di sini contoh peranan surveillance ya, bagaimana
bersinergi di seluruh tatanan layanan ya, di seluruh sistem pelayanan kesehatan nasional ini bergerak. Semua melaporkan kasus yang ada. Pertama, ini sistem surveillance. Kemudian kedua, bagaimana tim bergerak untuk mengadakan penyelidikan ke bawah, mengadakan penelitian juga, termasuk untuk dalam hal kedaruratan apa yang harus dilakukan. Nah, itu ya yang dimasukkan surveillance. Sehingga saat ini untuk dalam hal kedaruratan dikeluarkan surat edaran bahwasanya untuk diduga sementara gangguan ginjal akut atau gagal ginjal akut pada anak, terutama anak itu diduga ya karena zat pelarut yang ada pada sirup. Kalau nggak salah kemarin Pak dapat baca ya etil glisenol ya, karena ini komponen ini setelah diminum oleh bayi ya, atau setelah dikonsumsi di dalam tubuh membentuk asam nitrat ya, kemudian bersinergi lagi di sana, artinya dipengaruhi oleh kalsium, membentuk kalsium laktat, dan ini menjadi butiran-butiran keras ya, kalsium ya, butiran-butiran keras, dan ini akan merusak ya, ginjal ya, akan menyumbat di daerah glomerulus ginjal ya. Itu untuk dugaan sementara. Jadi di sini fungsi surveillance untuk tetap berjalan, termasuk juga peneliti selanjutnya. Nah, ini pentingnya tatanan sistem pelayanan kesehatan kita dibentuk dan bersinergi untuk seluruh ya, unit layanan yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga tujuannya ya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengetahui sedini mungkin masalah kesehatan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan ya, saat ini pemerintah melalui BPJS Kesehatan ya, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya. Nah, ada dua ya, bagian kesehatan dan ketenagakerjaan ya. Bagian kesehatan itu adanya kartu KIS, ada BPJS. Nah, ini ada bentuk upaya pemerintah untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi seluruh warga ya, terutamakan warga yang kurang mampu, agar mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tingkat-tingkat pelayanan kesehatan yang ada. Jadi baik itu di tingkat promosi ya. Jadi di sini ada tingkat pelayanan dalam hal pemberian informasi saja, ataupun nantinya di tingkat penentuan penyakit dan pengobatan, early diagnosis dan health treatment, ataupun mungkin kebutuhannya di dalam hanya untuk spesifik profession. Kalau spesifik profession itu contohnya adalah imunisasi ya. Spesifik profession itu contohnya adalah tingkatan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penyakit, contohnya adalah imunisasi, baik imunisasi di posyandu ataupun imunisasi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Inilah juga bentuk tatanannya. Jadi ada tingkatan-tingkatan ya, disesuaikan dengan jenjang ya, dan itu dilaksanakan berkesinambungan kayak tadi, berkelanjutan. Contoh vaksinasi COVID itu tetap berkelanjutan, mana ada vaksinasi tahap pertama, kedua, ataupun booster. Kalau tenaga medis sudah sampai booster kedua ya, seperti Pak sendiri sudah sampai booster kedua ya, jadi sudah 4 kali vaksin COVID ya. Dan saat memberikan layanan Pak sudah mungkin lebih dari 7 kali positif COVID ya. Namun ya karena sudah divaksin ya,
bahkan tidak menimbulkan gejala, namun Pak tetap melindungi keluarga dengan selalu pakai masker, karena Bapak positif kan bisa menularkan ke orang lain ya, walaupun ya Bapak tidak timbul atau muncul gejala apapun, mengingat sudah terbentuk antibodi ya dengan booster yang kedua. Nah, ini upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, di sini selanjutnya adalah subsistem upaya kesehatan. Secara umum ada dua ya, mungkin yang nanti di anak-anak setelah praktek di puskesmas, anak-anak akan mengenal namanya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat ini UKM yang seperti Pak contohkan tadi ya, itu sebagian besar melibatkan masyarakat. Sini misalnya posyandu, jadi penggeraknya di sana adalah aparat desa, kadernya juga di posyandu, mereka juga dibekali pemahaman khusus pada posyandu balita misalnya, bagaimana peran aktif ya, warga untuk datang ke posyandu, dan di sana di posyandu ada 5 meja, dan peran kesehatan adalah di meja 5 saja. Meja 1 sampai 4 sudah di sana dilibatkan masyarakat, dan diharapkan masyarakat yang ada di wilayah di sana tergerak bahwasanya ternyata kesehatan bukan petugas kesehatan saja. Jadi masyarakat juga punya kewajiban untuk melakukan pencegahan. Jadi pencegahan di sini pada tingkatan pelayanan kesehatan berarti sudah tersusun ya melalui upaya kesehatan yang berbasis masyarakat. Selain posyandu balita juga ada posyandu lansia, ada posyandu remaja ada ya. Jadi menurut sekarang bagaimana pihak lintas sektoral terutama desa aktif bagaimana berperan di dalam melakukan upaya-upaya kesehatan secara bersama-sama. Seperti di puskesmas Pak sendiri sudah ada posyandu lansia, sudah ada dulu dari lama juga. Posyandu remaja sedang ditata sekarang ya. Memang sulit, itu koordinasinya sulit sekali ya, karena kita ketahui remaja itu kalau berkaitan dengan kesehatan fisik kan lebih jarang dia sakit mengingat kondisinya masih fit. Tetapi bagaimana kita mengaktifkan dia khususnya remaja agar bisa ya berperanan di dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarganya juga, karena secara keseluruhan mungkin bisa kita libatkan di sana. Paling tidak hal-hal yang membahayakan remaja saat ini yang kan terutama adalah narkoba. Nah, di sana manfaat posyandu remaja ya, termasuk juga HIV/AIDS dan pergaulan bebas ya, seks bebas ini bisa dipahami. Dan seperti Pak bilang tadi, remaja tahu kok seks bebas itu tidak maksudnya berbahaya ya, berisiko, tapi kadang-kadang mereka tidak mau atau tidak mampu untuk menangkalnya ya. Nah, di sini peranannya ya, secara bersama-sama di upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat juga ada tingkatannya ya, ada tingkat primer, sekunder ataupun tersier. Kalau upaya kesehatan perorangan UKP itu adalah sifatnya perorangan individu ya. Jadi siapa sakit datang ke unit layanan mendapatkan penanganan sesuai dengan haknya, kemudian kalau rawat jalan pulang, kalau misalnya perlu dirujuk lagi ke tingkat pelayanan sekunder, tetap juga disebut upaya kesehatan perorangan, dirujuk lagi dan seterusnya dirujuk sampai tingkat tertinggi itu, kemudian dia sembuh. Nah, inilah tingkat pelayanan kesehatan yang secara perorangan ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya upaya kesehatan masyarakat ya. Di sini ya misalnya P2M, pemberantasan dan pengendalian ya. Nah, di sini juga ada pengendalian penyakit tidak menular, sanitasi dasar. Nah,
Sanitasi dasar di dalam upaya kesehatan masyarakat, contohnya adalah menyediakan air bersih, termasuk yang kedua adalah toileting ya, kamar mandi ataupun WC dan air limbah. Nah, ini sanitasi dasar ini adalah bagaimana masyarakat melalui pemerintahan desa bisa menggerakkan, karena seperti tadi ya, mau sudah tapi kadang tidak mampu. Saat ini masyarakat masih dalam keadaan kondisi ya, semakin tertekan ya, ada saja yang belum memiliki WC ataupun kamar mandi ya. Nah, di sini tentunya walaupun dia sudah mau ya, mengerti dan mau, tapi belum mampu. Di sini kadang saat ini masih ada yang bantuan sosial pada masyarakat untuk kamar mandi ataupun WC. Nah, inilah bentuk upaya kesehatan masyarakat bersinergi dengan masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya untuk mewujudkan gerakan di masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian sarana air bersih juga dengan adanya PAM juga diharapkan bisa terpenuhi, karena masyarakat kadang juga mengambil air yang di daerah-daerah terbuka atau mata-mata air tertentu yang kadang ya diambil itu dan diminum langsung. Mereka percaya bahwasanya air yang tidak direbus atau mendapatkan air mata air langsung itu sangat memiliki efek yang baik. Nah, disinilah peranan kita. Selain kita memberikan pemahaman di masyarakat, bukan penyuluhan, jadi anggota masyarakat kita ada kadernya di sana agar ikut memberikan pemahaman bagaimana pentingnya air bersih, bagian dari sanitasi dasar itu. Bersih ketersediaan, bersih atau siap untuk diminum, dengan cara tentunya memasaknya. Kita memberikan pemahaman masyarakat, dia mengerti gampang sekali. Anda tahu harus dimasak airnya, tahu benar, Anda sudah masak. Kadang mereka saat itu jawab sudah, tapi faktanya syarat mampu tadi betul-betul nggak dilaksanakan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sehingga di sana perlu kader desa yang bergerak betul memberikan penyadaran agar masyarakat ya betul-betul mampu ya, seperti acuan tadi di sistem kesehatan nasional, mampu ya mengenali, mencegah dan mengendalikan penyakit. Kemudian di UKP ya, seperti tadi ya, UKP juga Promkes juga ada di UKP. Bagaimana penyuluhan kesehatan perorangan yang di unit layanan seperti di puskesmas atau di klinik ataupun di rumah sakit secara perorangan itu ada. Misalnya dipanggil anggota keluarganya atau pasiennya saat berobat, langsung diberikan penjelasan tentang penyakitnya. Itu juga termasuk Promkes secara UKP ya. Promkes secara UKM beda lagi, dia melibatkan mengundang banyak orang sekalian bersama-sama membahas apa permasalahan yang besar tadi. Contohnya adalah penyediaan air bersih, kemudian kesadaran untuk berak di tempat ya yang wajar ya, termasuk juga sarana air limbah, pembuangan air limbah. Nah, ini juga perlu menggerakkan. Kita di UKP paling hanya bisa lakukan promotif saja, tapi di UKM di sana peranannya. Bagaimana masyarakat misalnya ada arisan pembuatan WC misalnya, itu kan upaya lintas sektoral ya, upaya UKM misalnya, contohnya upaya UKM. Dan ini antara UKM dan UKP ini bersinergi, karena hal-hal yang bersifat UKM bisa berkoordinasi dengan UKP, dan demikian juga UKP bisa bersinergi dengan UKM. Nah, ini strata upaya kesehatan dalam lingkup pelayanan keperawatan ya. Ini di strata pertama ya, primer ya, ini ya
baik UKP ataupun UKM itu di layanan kesehatan terdepan, bisa di puskesmas, di klinik, praktek-praktek swasta baik dokter bidan atau perawat ya. Dan ini menjadi lini terdepan. Kalau UKM tadi ya di masyarakat ya, yang Pak contohkan tadi, lini pertama ya. Kemudian yang kedua, strata kedua sekunder ini pada tingkat biasanya lebih luas lagi regionalnya, bisa antara kecamatan sampai kabupaten. Nah di sini bagaimana ketersediaan sarannya? Kalau kita di Buleleng sudah ada sampai rumah sakit ya, berbagai tipe ya. Di Serilit juga ada rumah sakit ya, di kabupaten juga ada rumah sakit. Dan ini yang kalau UKP itu udah jelas di sana fungsi rumah sakit ya, di sana UKP ya, usaha kesehatan perorangan. Dan berikutnya ketiga, strata ketiga itu tertiar ya, pelayanan keperawatan yang ketiga ini di provinsi ataupun rumah sakit pusat. Ini rumah sakit ya di provinsi itu di Sanglah ya, ataupun pusat rumah sakit pusat rujukan yang ada kadang di Surabaya, itu bagian juga khusus spesialis ya, jantung atau spesialis ginjal gitu, masuk di strata 3 gitu. Nah di sini bentuk upaya kesehatan baik UKP atau UKM bersinergi ya, membentuk tatanan, dan setiap unit ini menjalankan fungsi ya, sesuai dengan standarnya dari unit layanan atau keberadaan unit layanan tersebut ya. Nah, selanjutnya ini sedikit aja. Nah ini skema rujukan ya. Melihat ini ya, kita pada seperti tadi ya, strata pertama ini pada lingkup puskesmas ya, pustu, puslim, di panti, lapas ini juga termasuk di strata pertama ya, karena kegiatan puskesmas membantu pusklim ini berkoordinasi dengan puskesmas. Jadi atau panti itu ada di jaringan layanan puskesmas, sehingga dia menyatu di sana, berada pada strata pertama. Jadi termasuk juga balai pengobatan misalnya, praktek swasta bidan. Yang di kiri ini adalah UKP, yang di kanan UKM ya. Dinas kabupaten kota di sini yang dimaksud di sini ya, nanti dinas kesehatan ya. Kalau UKM-nya dinas kesehatan, bagaimana mengakomodir permasalahan-permasalahan di unit puskesmas. Kalau kita di Buleleng ada 20 puskesmas, kayak tadi kita misalnya puskesmas A ada kasus DB sekian, puskesmas B ada sekian, dan seterusnya, sehingga diakomodir dinas kesehatan, dianalisis dan membentuk kebijakan berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat, berkoordinasi dengan aparat-aparat atau lintas sektoral lainnya. Strata kedua. Nah, kalau strata kedua untuk di UKP di sini kita bisa lihat ada rumah sakit umum ya, rumah sakit umum baik TNI, Polri atau swasta. Ada juga klinik spesialis ya, kita belum ada klinik spesialis ya. Di sini juga berkoordinasi ya. Jadi jika di rumah sakit umum kabupaten sebagai strata kedua tidak bisa menangani berkaitan dengan sarana dan penyakit yang membutuhkan layanan lebih tinggi, dia akan dirujuk ke strata 3 atau rumah sakit kelas B atau A ya. Misalnya di sini ya, atau di Bali di Sanglah ya. Demikian juga yang di masalah tadi berkaitan memuncaknya DBD, dinas kesehatan perlu menyampaikannya ke dinas provinsi untuk kebijakan pusat misalnya. Demikian alurnya. Jadi ini betul-betul tertata, ini untuk tujuan bersama. Nah, sekarang lebih mendekat lagi. Bagaimana pelayanan keperawatan ya sebagai subsistem pelayanan kesehatan. Tadi kita udah ada gambaran ya tentang bagaimana kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat, dan kita posisi sekarang pelayanan keperawatan di subsistem pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Kira-kira dengan penjelasan Pak tadi bisa ada gambaran kenapa disebut bagian integral. Kembali sekarang kita pikirkan bagaimana falsafah keperawatan. Di dalam falsafah keperawatan yang menjadi filosofi kita di dalam memberikan pelayanan keperawatan, di sana ada komponen humanistik ya. Jadi tidak memandang dulu siapapun ya, tidak memandang warna kulit, yang penting dia membutuhkan pelayanan diberikan. Benar unik, dari sakit dan tidak sakit semuanya, dari belum lahir sampai lahir, sampai perawatan meninggal pun itu fungsi kita. Makanya disebutkan bagian integral di sana. Dari pencegahan juga semua, dari makanya ada perawatan bayi baru lahir, ada perawatan anak sehat. Anak sehat aja kita fungsikan di sana. Itu maksudnya sangat penting, menjadi bagian penting, bagian integral. Kita nantinya, anak-anak nantinya menjadi dalam prakteknya pasti akan ada stase perawatan anak sehat. Bagaimana cara merawat anak sehat? Bagaimana jika menemukan anak yang kelainan dengan kelainan ya, misalnya cacat fisik misalnya, di sana kita semua kita tanam. Kemudian berikutnya, proporsi tenaga keperawatan merupakan proporsi tenaga terbesar ya, 48% ya. Ini jumlah ini ya tentunya sangat tinggi. Ini 48% dari seluruh tenaga ya. Jadi kalau kita bayangkan di rumah sakit ada 100 tenaga, ada 48 orang itu semuanya adalah perawat. 52 orang itu adalah tenaga dokter, bidan, dan analis dan yang lainnya. Itu artinya 48%. Jika kita gambarkan, misalnya suatu tempat ada 100 tenaga kesehatan, jadi 48 orang itu tenaga perawat. Dampaknya apa? Situasi ini tentunya mempengaruhi ya, dapat mempengaruhi kinerja rumah sakit ataupun puskesmas untuk upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah itulah makanya tenaga kesehatan kita, perawat itu merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, karena dia berada pada semua posisi, semua unit pelayanan sesuai dengan peran fungsinya. Nanti anak-anak akan mendapatkan materi peran perawat apa, fungsi perawat apa. Nanti juga akan dijelaskan di dalam paradigma keperawatan itu sendiri juga mencakup banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami konsep sehat sakit. Di sana ada lingkungan. Bagaimana kita manajemen lingkungan ya, sangat luas. Nah ini lanjutannya. Peran perawat ada dalam UKP dan UKM. Ya sudah Pak jelaskan tadi. Peran perawat di semua tatanan pelayanan kesehatan di setiap level rujukan. Ya juga sudah Pak jelaskan. Bentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif. Nah ini falsafah kita ya. Salah satu bagaimana cara memandang kita, filosofi kita dalam memberikan layanan biopsikososial spiritual. Bagaimana fisiknya, bagaimana secara psikis, bagaimana komunikasi, dan bagaimana pula hubungannya dengan menyadarkan diri keberadaan terhadap Tuhan. Nah tentunya kita di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nih berikutnya sasaran klien ya, individu, keluarga, kelompok masyarakat ya, kayak tadi itu. Ya, rentang sehat sakit mencakup seluruh proses kehidupan. Nah inilah yang dimasukkan Pak tadi, yang Pak sebutkan tadi, bahwasanya perawat ya, pelayanan keperawatan ini merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, karena mengingat hal-hal ini tadi ya.
Baik anak-anak ya, uraian singkat Bapak bisa kita simpulkan, nanti akan lebih banyak berdiskusi pada tugas yang anak kerjakan tadi ya. Jadi bisa disimpulkan ya seperti ini ya. Pelayanan keperawatan diberikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Ya, kesimpulannya, kedua, pelayanan keperawatan sebagai sistem dipengaruhi oleh input, proses, dan output. Ingat, tadi ada penugasannya, apa itu input, apa itu proses, apa itu output, dan bagaimana model-modelnya, bagaimana contohnya. Nah, di sana juga selain input ada outcome ya di sana. Di samping itu ada feedback, ada juga lingkungan di sana. Jadi ini akan dibahas oleh kelompok yang mendapatkan tugas ini. Kesimpulan berikutnya, pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan secara nasional ya. Kemudian kesimpulan berikutnya, pelayanan keperawatan berpengaruh dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan. Jelas sesuai dengan Pak uraikan tadi. Kemudian berikutnya, pelayanan keperawatan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional. Nah, makanya sekarang anak-anak tetap semangat. Anak-anak saat ini adalah tumpuan masa depan di dalam nanti mewujudkan kesehatan secara berkelanjutan. Jadi ingat, belajar dengan baik ya. Nanti pahami bagaimana tatanan dan bekerjalah secara profesional. Ya, ini ya anak-anak ya, ini tugas kelompok yang nanti anak-anak kerjakan. Cukup 5 kelompok saja. Silahkan pembentukan kelompok Pak relakan ya keputusannya di anak-anak semua ya. Silahkan berkoordinasi dengan Korti atau Korti yang mengatur, bikinlah teknis di sana. Yang jelas ada 5 kelompok dan ini dikerjakan ya. Yang pertama ya ini sudah nanti bisa anak-anak baca sendiri. 5 kelompok ini nanti pembahasannya atau presentasinya nanti harapkan bisa secara offline ya. Ya offline di kampus ya, agar nanti kita lebih bisa berdiskusi lebih dalam, karena ini penting ya, bukan yang lain tidak penting semua. Jadi Pak harapkan selain juga Pak ingin bertatap muka dengan anak-anak ya, tentunya dengan protokol dan itu pun juga dengan seizin akademik ya. Berharap Bapak bisa nanti diizinkan untuk tatap muka ya, sehingga pembahasannya ini, presentasi dari tugas kelompok ini bisa dilaksanakan secara offline di kampus Sepikas Buleleng. Jadi demikian uraian singkat Bapak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat membuka cakrawala pandang anak-anak berkaitan dengan sistem kesehatan nasional. Jadi ada cara pandang sudah memandang, oh begini ternyata saya berada sebelah mana, saya harus masuk ke mana, apa yang harus saya siapkan. Tujuannya seperti itu, membuka cakrawala itu ya. Tetap semangat, dan terakhir semoga apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak mengerti dan tugas bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Jadi ingat, waktunya adalah sudah selesai dan siap dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih kepada rekan mahasiswa semua ya. Untuk terakhir Mbak sampaikan ya, selamat belajar dan Pak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang keselio bibirnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam. Selamat siang ya. Semangat semua.